Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurdiansah dari Teknik Elektro 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Hukum Ohm. Yang pertama itu ada hukum Ohm, di mana hukum Ohm merupakan sebuah teori yang membahas mengenai hubungan antara tegangan dan arus dan hambatan listrik dalam sirkuit. 1 ohm adalah hambatan listrik yang menyebabkan perbedaan 1 volt saat arus sebesar 1 ampere mengalir. Dan hukum Ohm ini berbunyi, kuat arus listrik pada suatu beban listrik berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan, dimana rumusnya itu untuk mencari tegangan dapat digunakan bersamanya itu V sama dengan I kali R. Untuk mencari I sama dengan V per R, untuk mencari R sama dengan V per I. Berdasarkan patokan rumus tersebut, maka kita bisa mencari nilai I, nilai V, dan R pada suatu gaya listrik. Nah, untuk selanjutnya yaitu hukum Kirchhoff. Pada peralatan listrik kita biasa menjumpai rangkaian listrik yang bersama cabang. Untuk menghitung besarnya arus listrik yang mengalir pada setiap cabang yang dihasilkan oleh sumber arus listrik, maka Gustav Kirchhoff menemukan 2 aturan hukum yang digunakan untuk membantu perhitungan tersebut. Yang pertama itu hukum Kirchhoff 1 dan yang kedua hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1 itu berbunyi, jumlah kuat arus yang masuk dalam titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar titik percabangan, dimana itu menggunakan bersamaan I masuk sama dengan I keluar. Maksudnya itu jumlah arus yang masuk pada suatu rangkaian maka akan sama dengan jumlah arus yang keluar pada rangkaian tersebut. Nah, yang kedua itu hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 secara keseluruhan ada 2. Setelah dijelaskan tentang hukum Kirchhoff yang 1, hukum Kirchhoff dapat dipakai untuk menentukan kuat arus yang mengalir pada rangkaian bercabang dalam keadaan tertutup, saklar dalam keadaan atau saklar dalam keadaan tertutup. Dan bunyi dari hukum Kirchhoff 2 itu, dalam rangkaian tertutup jumlah GGL atau E dan jumlah penurunan potensial itu sama dengan 0. Maksud dari jumlah penurunan potensial sama dengan 0 adalah tidak ada energi listrik yang hilang dalam rangkaian tersebut, atau dalam arti semua energi listrik bisa digunakan atau diserap. Nah, itulah materi mengenai hukum Ohm dan Kirchhoff. Selanjutnya itu ada proses percobaan, dimana proses percobaan yang pertama itu untuk hubungan arus dan tegangan. Nah, ya. Langkah-langkahnya itu membuat rangkaian seperti pada gambar ini. Nah, yang kedua itu menaikkan tegangan secara bertahap dari 0 sampai dengan 10 volt dan mengamati besarnya arus yang mengalir pada setiap tahapan kenaikan tegangan. Nah, selanjutnya itu menurunkan kembali tegangan sumber dan matikan. Setelah maka itu selesai, kemudian digunakan
dengan tahanan yang berbeda, nilai tahanan yang berbeda atau nilai R yang berbeda. Kemudian mencatat nilai tahanan ini digunakan berdasarkan percobaan yang dilakukan. Selanjutnya itu membuat kurva I sama dengan V untuk masing-masing tahanan dan menghitung nilai tahanan yang digunakan. Nah, yang kedua itu ada hukum Kirchhoff untuk arus. Nah, rangkaiannya itu begini, dan langkah-langkahnya itu menurut rangkaian dan menggunakan tegangan tetap yaitu 5 volt dan tahanan dan 3 buah tahanan. Sebelum sumber tegangan dinyalakan, memeriksa rangkaian percobaan sekali lagi dan memastikan multimeter ini untuk mengukur arus. Setelah itu menyalakan sumber tegangan atau menjalankan rangkaian yang telah dibuat dan mencatat arus yang mengalir pada semua cabang serta tegangan sumber. Nah, setelah itu mematikan atau memberhentikan sumber tegangan, mencatat nilai tahanan yang digunakan. Nah, nilai R yang terdapat ini dicatat. Setelah itu, setelah langkah-langkah selesai, kemudian digunakan nilai tahanan yang berbeda-beda. Nah, itu untuk langkah-langkah pada hukum Kirchhoff untuk arus. Yang ketiga itu ada hukum Kirchhoff untuk tegangan. Nah, makanya yang pertama itu membuat rangkaian seperti ini menggunakan tegangan yang sama yaitu 5 volt. Nah, rangkaiannya itu sama seperti rangkaian arus, menyalakan sumber tegangan dan mengamati mencatat arus yang mengalir pada semua cabang resistor ini harusnya dicatat. Nah, setelah itu digunakan dengan nilai tahanan yang berbeda-beda sebanyak 5 perbedaan. Nah, itu merupakan langkah yang digunakan pada praktikum hukum Kirchhoff. Nah, selanjutnya itu terdapat komponen itu resistor. Komponen utamanya itu resistor dan ada voltmeter, ampermeter, dan power supply. Nah, resistor ini berfungsi sebagai penghambat arus, gunanya untuk menghambat arus yang masuk. Dan voltmeter ini berguna untuk mengukur tegangan yang masuk, ampermeter mengukur arus yang masuk, dan power supply sebagai penyalur energi listrik. Nah, setelah rangkaian ini dibuat dan nilainya ditentukan, maka kita dapat menjalankan rangkaian yang terbuat seperti rangkaian yang pada percobaan pertama. Nilai yang kita ganti menjadi 10. Setelah dirubah, kita jalankan. Nah, inilah sini diperoleh tegangannya sebesar 10, arusnya yang masuk itu sebesar 3,33 miliampere. Nah, untuk rangkaian yang kedua itu 5 volt. Berhentikan dulu, berubah menjadi 5 volt. Nah, ini sama, kita jalankan kembali. Nah, inilah nilai yang diperoleh. Karena
kuat arusnya itu sebesar 3, untuk resistor yang pertama itu 3,3, yang mengarah pada resistor kedua itu 1,67, dan resistor ketiga itu 1,67 juga. Nah, untuk rangkaian ketiga itu tegangannya itu yang pertama masuk 5 volt. Nah, yang kedua ini 158,37 mikrovolt. Nah, itulah nilai proyek. Setelah hasil percobaan ini dapat, kemudian nilai tegangannya dirubah-rubah sesuai dengan yang telah ditentukan. Pada rangkaian arus, nilai arusnya berbeda karena terdapat percabangan. Inilah yang menyebabkan nilai kuat arus ini berkurang. Nah, inilah pemaparan materi mengenai rangkaian hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.